Terima kasih banyak kesempatannya. Ternyata kesini jalannya kecil sekali. Kecil sekali jalannya ya. Namanya Biasa naik ragamu ya bintang tamu jadi ibu ya. Ibu ya kan saonya teh. santai, paling masalahnya sampai Polda santai aja. Teman-teman demikian podcast kali ini. Mari kita tutup dengan Oh, politik itu sistemnya dirayu-rayu gitu ya? Oh, kirain karena mereka berprestasi loh. Nggak tahu loh. Aduh, ternyata dirayu-rayu gitu ya. kalau saya di Oke teman-teman, Yes. Kali ini kedatangan tamu spesial Cut. Setelah 1 bulan full. 1 bulan menanti. 1 bulan menanti jadwalnya Kak Onyot padat sekali. Cang sidang pulas. Artikel tackle nanti apa? Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat Kita datang hari di ini bersama Kak Onyot. Kak Onyot, tepuk tangan dulu. Mantap, terima kasih banyak kesempatannya. Ternyata kesini jalannya kecil sekali. Kecil sekali jalannya ya. Mohon untuk dinas terkait dilebarkan sedikit ya. Ya, ini tuntutan mereka berdua. Kak bukan daerah sini. Untung Kak teteneng siang mei. Neng petang. Siang ada apa? Tidak kelihatan. Diganyar ditun-ditun. Diganyar ditun-ditun kok itu. Ya. Paham. Teman-teman yang ditun-ditunnya tolong bersuara. Tempat kalian gelap. Cuma separuh aja yang galang. Seharusnya kalau ada yang gelap-gelap itu ke kantor polisi, Bro. Biasanya di sana sering dimintai keterangan. Iya. Plot twist tuh. Sen siap mana tak terima plot twist sangat berbahaya plot twist. Siap. Tapi sebelum kok langsung udah panas sih Kak. Tanya dingin dulu ngobrol ini. Dingin, santai dulu. santai Tapi dulu. tentunya thank you Kak. Siap. Thank you very much. Kak juga terima kasih udah diundang, tempatnya nyaman sekali ya. Iya. Yang mau tahu lokasinya nanti DM aja ya. Gampang ya. Kalau mau beli tanaman ya Kak. Ya, Kalau mau boleh pleti yang suka tanaman, pleti ya. ya, bukan yang suka yang aneh-aneh ya. Yong, gimana kabarnya Kak? Astung karena hari ini tetap konslet. Itu apa enggak? Itu jargonnya Kak Onyot tuh, Iya, tetap konslet. Konslet. Yang sing konslet berarti saya nak menin. Ya. Karena faktor utama kenapa harus konslet, karena hidup kan nggak boleh kita menyalahkan, Bro. Benar dan salah. Benar dan salah itu kan hanya milik Tuhan dan hakim. Kesampingan dulu tuh. Iya. Nanti cuma bisa kalau komentar itu cuma bisa sampai wah konslet. Mentok dah sampai sana. Konslet itu masih bisa diperbaiki. Betul sekali. Masih ada engineeringnya. Kalau benar dan salah itu udah mutlak Nah, sifatnya. harus diganti. Harus diganti. Oh. Betul ya. Oke. Iya. Selama ini Kak, berarti saya konslet Kok berat sekali kayaknya ngomong ya. Ya nak Bali tuh orang metanggoh. Jujur Kak, tekanan mati Pak. Kemen Jani kena tahu bintang tamu. Namanya. Biasa naik ragamu ya bintang tamu jadi ibu ya. Ibu ya kan saonya teh. Santai, paling masalahnya sampai Polda santai aja. Teman-teman demikian podcast kali ini. Mari kita tutup dengan nama Santi Om, Santi Om. Tapi tetap sehat. Astung karo. Jadwal Astung sudah karo. gini tetap. Wah, ini kayaknya berapa kali ditolak tuh Wah, kayaknya. tapi lebih tepatnya bukan ditolak sih Kak. Sibuk. Lebih ke apa namanya ya? Lebih Reschedule lah. ya reschedule. Siapa namanya? Kak, siapa namanya yang ngendol kemarin? Rizmi, siapa? Krismi ya. Kak katanya nggak ngopi jadi tiangnya nggak ngopi. Iya. Kak tuh Host termasuk pelayan di sini ya. multifungsi di sini Kak. Multifungsi di sini ya, apa Video- adanya lah Mak. Videografer kita seksi belanja masih apa kemudian si konsumsi masih yo. Ya tapi seperti inilah keadaan kita di Jejak Pendapat Kak. Kita Nyaman. syuting outdoor. Botol ini kayak kenal ya pokoknya kayak kenal. Masa nggak masuk ke sini ya kayak botolnya ini. Dari bentuknya kayak kenal ini loh. Ya merahnya nggak ada ini. Ya, itu dah. Nggak asing ya Kak ya? Ya nggak asing dari bentuknya tuh. Beli nih Kak. Ya, Beli nih Kak. Pas disiup itu ada manis-manis.
Anu. Cuk. Demang negak kan Cuk. Mencucuk pas stand up sebenarnya. Aduh. Ini pertama kali loh saya ketemu sama Kak Onyo. Mungkin teman-teman yang suka nonton YouTube tuh ada di beberapa channel-channel YouTube. YouTube besar. Sudah ada sekelas ya itu dah. Influencer kedua ya. Ya, sekelas YouTuber yang sudah berkancah di nasional. Kak Onyo itu kan orang Bali yuk. Orang Bali. Orang Bali. Asli Bali. Asli Bali. Tapi ngomong-ngomong Bali nih Kak, kenapa Kak memilih karakter Kak Onyo? Biasanya Kak. Sepanan kalau berargumen, berstatement, dong ngurus yang batis berjalan di situ kan, Bo. Kenapa sih Pak Tu? Pak Tu, kenapa sih Om Burhan? Niat awal sebenarnya di Minpo, bro. Cuman muka nggak mendukung. Paksa inilah. Ya, ini mau ngomong serius apa? Nah awalnya dulu sempat konten asli muka asli dulu, cuman karena terlalu brutal akhirnya yang diserang bukan kita keluarga. Kanan masuk ke keluarga dan lain sebagainya. Kenapa nggak buat karakter yang memang ya dia emang kerjaannya di konten gitu. Ya. Jadi kawannya ya beda personal. Sutradara lah. Oh, Kemarin oke, yang oke, sibuk paham. kematian tuh sutradara itu. Oh ya. Yang di reschedule tuh kan? Jelek orangnya. Tuh. Jelek orangnya. Orangnya. Kak yang syuting, kak yang kerja, duitnya dia yang makan. Mana orangnya tuh nggak tahu diri Benar sekali. ya, Jadi manusia. Nggak diantar kayaknya tadi. Iya benar loh. Pokoknya dia ngatur jadwal semua. Kamu angit lah, Kamu angit dan kak yang repot-repot ngerayu cewek. Oh yang berangkat dia itu masalah. Anu ngelap nyen. Karena ngelap kan. Dong ngelap kan. Tapi apa sih kesibuknya Kak? Kesibuknya sekarang apa? Ya masih begini-begini aja konten, ngisi acara online, Konslet, kritik tetap. tidak pernah mengkritik, nggak pernah mengkerupuk. Lebih gede tuh. Kritik itu kan jenis yang rumput itu lebih gede. Enggak. Lebih renyah. Lebih renyah ya. Sebenarnya konsepnya dasarnya kan segala sesuatu yang konslet tak komentari. Jadi selama masih ada sesuatu yang konslet di muka bumi ya kak komentarin. Nggak ada menyerang personal dan Itu beda urusan ya. Beda urusan. Nggak ada. Berarti kalau kesal sama juga Pak. Kayak kita fenomena di Bali lah sekarang. Kalau kesal Si sih kesal. Matakon sekana itu. Si Matakon. Ini macam kewan aja kan. Si Matakon sekana itu. Cun. Lo kesal fenomena di Bali. Lo kesal kan fenomena di Bali Cun. Kadang orang tuh kini pernah cerita berkeluh kesah aja liong nih kau. Berkeluh kesah dengan fenomena yang ada di Bali itu termasuk mengomentari konslet tuh Kak. Kalau misalnya dalam fenomena itu ada sesuatu yang nanti spesifikasinya kita bagi. Berapa ya? Kan gitu. Baru kak komentarin kalau nggak ada yang konslet apa yang mau dikomentarin kan nggak bisa. Dari selama ini konslet kan konten berarti ada konslet kan? Banyak ya kan. Tapi ingat konslet bisa diperbaiki. Banyak teman-teman tidak tahu berarti Kak ini tukang listrik. Mending konslet kan tukang listrik ya mending konslet. Ya. Orang contoh sederhana buang sampah sembarangan Konslet. Bisa diperbaiki? Bisa. Ya. Ya kan? Intinya konslet kan nggak pernah bilang salah, jelek, buruk, hancur nggak. Nah tapi dari hal yang Kak ingin perbaiki itu ada nggak perubahan secara signifikan selama Kak mengomentari yang konsep-konsep itu setelah itu ada perubahan? Wih, senang hitung kan itu bro. Wah di komentarinya? Ya babak kan itu aja. Entah ditindaklanjuti, entah mau ditanggapi, terserah. Emang kayak siapa? Kan nggak mungkin ngomongan kayak didengar kan. Ya siapa? Ditanya rakyat jelata bro. Beli bensin ngecer. Tapi dengan menonton beberapa konten Kak Onyo tuh, kalau saya pribadi ya itu membuka wawasan membuka pikiran jadinya. Ya udah. Bagus. Ada lagi? Ya nanti dapat lagi kalau bilang bagus aja. Dia kan manggil gue cang nyauk. Cang yang mana dia? Tuh deh yuk.
kan bersepakat. Oke. You tukang ngejum, Oh. gue tukang mancing-mancing. Aja hasil di belakang mana bagi dua. Jujur ya, beberapa konten Kak Onyo tuh ya kadang kalau nggak kita tonton secara full ataupun kita nggak pahami, nggak tahu isinya yo. Isi keutuhan itu seperti apa. Oh. Ternyata sebenarnya kontennya Kak Onyo itu edukasi sebenarnya. Kalau kita lihat di openingnya aja mungkin terlihat gimana ya radikal dan sejenisnya itu, tapi setelah kita tonton setelah idealisnya Kak sendiri, artinya kan pola pikirnya Kak sendiri Kelihatannya begitu. Tapi setelah aslinya baik, bro. setelah diikuti konten Baik sekali. Dipanggil polisi baik, bro. Ya kan nut. Ya. Nut. Kan cuma dipanggil Kak. Kan galang langsung kan tuh, diminta keterangan. Keterangan. Ijek. Icang ngomong ada ke kaunya. Enggak apa-apa. Ija bawa aja belat lagi ya. Belat lagi ya. Apa benar Pak? Santai. Apa? Politik, apa namanya, situasi ekonomi. Ya. Situasi politik di Bali sekarang nggak? Kan kalau Jangan itu nanyanya kayak nanya DPR, kalau situasi politik di Bali ke mana Kak Dewan. Jangan belat-belat aja ya. Mulai orang di son. Apa mau ditanya langsung pada tujuannya, nama aja. Aja Kontestasi politik. Nah, Banyak anak muda nih sekarang yang tampil, yang saya jujur nggak tahu Siapa tokohnya? Siapa orangnya siapa nggak tahu. maksudnya Tapi- begini omongannya dia. pandangan tuh. kaunya gimana nih? Tak lurusin dulu. Nah. Dia nggak tahu maksudnya siapa aja itu calon-calonnya kan. Jadi buat calon yang pengen nyari panggung silahkan ke sini. Ya, itu maksudnya dia. Kau udah ngerti maksudnya dia. Ngobrol di depan dulu, cocok agak masuk. Saya mau. Saya kemu. Kok beda sama obrolan tadi? Saya kemu. Ngomongnya gitu dia. Saya kemu. Warna logo kan nak selam kok. Selam pilih di warna logo, selam putih gitu. Artinya netral kan. Saya ada mesti warna-warni loh. Putih ada putih. Nah, putih nih orang putih nih. Oh, udah aja yuk. Terus lah lah. Kayak isu kayak. Kok langsung mulai kita. Enggak, bercanda aja. Pandangan Kak dengan generasi muda yang di Bali yang ikut politik gimana Kak? Sekarang? Bagus malah. Kalau salah satu politikus pernah bilang, kalau mau merubah suatu pemerintahan, caranya adalah kita dengan masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya ada generasi-generasi yang memang mau membangun Bali lah khususnya, ya mereka nggak bisa dengan ngomong dari luar aja. Ya, jadi mereka harus masuk ke dalamnya dan sampai di sana, ya korupsi. Enggak. Sampai di sana korupsi jangan dibiarkan. Belum habis umur. Wow, Baru koma. Korupsi jangan dibiarkan. Jangan dipotong, udah ketawa aja dia. Ini modong. Tolong ini bahaya. Padahal omongan saya itu bener terus. Benar bahwa mungkin Kak Onyo. Ya. Karena sebagai Kak Onyo itu sebagai penuh yang ada di Bali itu legisi betul pada Langit membimbing. Jangan kalau dengerin Kak konslet semua. Enggak usah didengar. Tapi Kak pribadi nggak ingin terjun untuk memperbaiki sistem. Terjun payung kan cukup, bro. Terjun sistem. Segini aja cukup, yang penting aman, Yang penting kita makan. bisa makan. Mungkin aman. Yang penting aman. Iya. Kategori aman kan sampai sini aman berarti. Aman. Dia nggak tahu. So far dianya kan aman. Ya. Ya kan? Bagus. Aman, tentram. Besar ya, Ro. Des banget. Iya. Yang berdua ini kelihatan panas ya. Ya Kak. Sebelum Kak datang kita udah panas. Obrolan gue tuh sebenarnya nakon Kak Onyo Nggak sampai tak entertain sebenarnya. Sebenarnya. Kak di merekan ini apa ada orang politik tadi? Boleh kan kita sebagai masyarakat. Ya. Kata yang janji tadi. Kita boleh mengutarakan apapun dulu kan. Yang penting tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Itu kita sebagai masyarakat ya silakan mengutarakan apapun keluh kesah lah sebagai masyarakat. Ya serius wajah dua bangke. Ya, udah framing patahin gitu loh. Kasih percaya jangan gitu nah. Lambat.
Sebenarnya kita tuh berpikir kengke aja cabai jam nah, segmen kalian. Kengke aja cabai jam lah gitu. Tapi sekelas benar sekelas jawaban Kak Onyoto saya sih percaya idealisnya kayak gitu. Iya. Nggak usah, nggak ikut terjun ke sistem. Buktinya mengomentari hal-hal yang memang sensitif tentang isu-isu publik. Iya. Berarti kan basic kepemimpinan leadership tuh ada, cuy. Jiwa leadership tuh ada. Enak kan ini leadership konecanya nih. Iya kan? Untuk ingin terjun ke sistem, Kak paham kalau ingin memperbaiki harus terjun ke sistem. Iya. Anak muda yang sudah mulai melihat politik harus terjun ke sistem untuk memperbaiki yang ada di dalamnya dan Tarik jangan napas ikut- yo ngomong bro. Tarik napas yo bro. Banyak asma ya nih. Gara-gara bas berat narik napas. Ya kan? Bang Yogen ngomong bro. Boleh kamu jawab boleh. Pesan bercanda, sini selama ya. Di mana kita jago sih? Ternyata di balik kata-kata di sosial media podcast lucu nggak kamu? Seorang seniman menghibur, entertain. Badut berarti kan badut. Asal rasa gitu kan? Badut. Makanya kalau ada orang bilang komen nggak lucu dan lain sebagainya, ya emang nggak lucu. Nggak ada lucunya, pintar juga nggak ada pintarnya. Kak cuma ngomentarin sesuatu yang konslet, kalau konslet dibilang, weh, setuju. Kita jangan panggil nama kaunya Kak konslet. Konslet aja pokoknya. Kita boleh nanti Allah tuh gede yo. Kayaknya Kak, genit Kak oh. Ngibo nih. Cuat, gang ada di. Biar ini batin. Dong sana. Tak dong nih semua mana sih mah misalnya gini. Main kan enggak kan. Harus ada jarak. Walaupun sudah kemarin jaga jarak, sekarang sudah jaga. Seperti itu yo. Tetap tahunnya tuh kan Kenah. menginspirasi buat Cang jujur karena kemarin tuh ngomong aja jadi yang banyak waktu aja banyak tidak kini sing ragu aja nanduk yo sih nak welcome ini benar dengan banyaknya soalnya kok informasi tentang Kak Onyo tuh nak gede yang lain otak Iraga jelata gini ya paling gede. nggak ada ketakutan Kak jujur untuk mengomentari seperti itu Kak. Mengomentari Kang konslet. Nah, sebenarnya kalau konsepnya kita masih komentarin konsletnya, kenapa harus kan? Nah, kan ada intimidasi ya itu Kak. Terkadang kalau kita mengomentari pro dan kontra bro. Contoh pro kontra. Contoh nih di Gianyar nih. Kalau misalnya ada pembangun di Gianyar, kalau misalnya anggaran turun gitu misalnya dari pembangunan itu belum cair anggarannya, dibilang apa? Apakah pejabatnya belum nyairin uang? Kan nggak kan? Dibilang proses. Masih proses. Pasti dibilang masih proses. Nggak ramai kan? Proses. Nah, pro itu artinya Setuju keberpihakan. nah, ses. Jadi semua yang ada di akses itu setuju. Bagian keuangan, izin, setuju. Biar setuju apa? Yang kesek dilicinkan. Oke. Pakai air, apa kan licin apa? Apa biasanya pakai ngelicinin? Enggak, biasanya belinya pakai apa ngelicin? Pakai sunlight biasanya. Sekarang ada misalnya ngelicin tuh pakai yang tangan tuh. Hand sanitizer. Tapi Kak tahu sejauh itu tuh berarti ngeriset maluan. Nah, cepat ngeriset. Adi nawan tadi. Enggak kan karena kita tuh kayak ada media sosial sekarang kan. Kita cuma ngeliat-lihat di situ Artikel. aja. Ya, kayak artikel, kita lihat tuh benar apa enggak gitu doang. Ngeriset banget tuh. Enggak, riset tuh kan penelitian tuh. Penelitian ya. Ya, enggak sempat sibuk, Bro. Full schedule KS Ya, schedule. pagi acara, ngisi acara. Siang syuting, malam ngeliat. Mengakai sampai udah jadi potong ini. Udah lama, udah kucet.
Tapi dari pembahasan Kak Maro, proses. Oh, oke. Kalau kita berbicara apa namanya situasi politik saat ini, segala sesuatu yang untuk memberikan informasi masyarakat dibilang proses. Tapi saya setuju tuh Kak. Boleh. Raga saya setuju dengan pendapat Kak. Bagus Kan mungkin pemerintah tuh masyarakat. Oke, mungkin pemerintah itu kan lagi melihat momentum nggak? Mana yang dialokasikan diutamakan? Kayak kemarin waktu COVID kan semua di kesehatan. Enggak gitu. Kan yang masih proses. Kalau dibilang masih proses, kan nggak dapat yang seharusnya dapat, bro. Ngerti kan? Yang seharusnya dapat, tapi nggak dapat dibilang masih proses. Bukannya ada skala prioritas tentang hal itu, Kak? Kalau seandainya skala prioritas utama apa? Pasang. Ya. Kalau masalah pasang dikesampingkan, konseling kan? Benar-benar. Berarti tentang basang dulu baru kesehatannya. Jadi gua basang nih, Pak, untuk menjaga kesehatan. Kalau pasang sing misi gimana mau sehat, bro? Benar. Sebenarnya kalau anak gue benar. Awalnya sama ya saya. Gimana caranya sehat? Sedok pasang, bro. Harus basah lu, Bang. Penyantung. Iya. Baju menyentuh. Berantung sih ya. Gadi Gelas. Udah olahraga sihnya. Ya, mati bener. Aneh petekon proses itu so. Saya udah jangan-jangan. Bukannya yang nyantung tuh sehat nggak? Ada orang yang mati nanti. Kok sehat ya nyampe? Man asupan tercukupi, gizi, nutrisi itu Saya terpenuhi. berlebihan apa nih sehat? Omnya nih lebihan sih sok, bro. Saja lu. Ya, punya istri 1, punya istri 3. Oh, lebihan? Lemas. How saja lu. Lemas. Kalau nggak percaya coba aja. Anda nak sudah beristri, makanya baca pengalaman itu. Kak udah mulai Kak, Dok? Calon 3. Itu harus belajar, harus kakak harus sing lah. Karena ada petua orang zaman dulu tuh bilang tegak ngisi buang, lantang dua. Gede sih. Ada. Ye, penelitian itu kalau jarang-jarang dikeluarkan risiko prostat. Ya gitu. Ya. Mau kristal ya. Iya. Oh uya ke sisi. Apa? Uya. Kristal tuh. Bisa dengan meliang tabio jauh, kuah pindah langsung campur langsung dirujak langsung. Bahagia. Gimana itu kok jagonya? Pakai klik punya pancing ini bapaknya. Masa budek boyong. Belum. Oh kok Enggak. Nanak, ini pertanyaan jujur. Ini kan udah mendekati tahun pesta demokrasi. Ya. Ada nggak yang mengambil Enggak. untuk dirangkul? Enggak ada. Sampai itu memang enggak ada arahnya ke sana kan. Tapi pernah nggak ada yang namanya? saya mau budek kan. Membahas politik itu seni sekali. Seni kan politik Ya, itu seni. Seni sekali. Pergerakan paling dinamis. Mau di mana budek? Iya, harus, bro. Harus, bro. Harus. Iya kan. Karena politik itu ada unsur sekarang itu kan faktor manusia paling banyak itu kenapa masyarakat senang melendol. Nah kan, dok. Nah, benturan. Bahas nih. Mau bahas di KPR ini mana? Dengan adanya benturan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dirugikan. Di situ skema akan terjadi dalam situasi politik di Konoha. Di sini aman-aman aja. Kemana-mana jaya. Oh. Oh, iya. Apakah politik kalau seperti itu apakah harus ada yang dikorbankan? Siapa contoh korban politik? Makanya ngurin ngomong gitu. Enggak, baru tadi kan bilang kalau ada benturan pasti ada yang dikorbankan. Kagak ada bilang korban, Cuma ada bola. ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Oke, klarifikasi, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang jadi korban. Oke, terus apakah harus ada yang dirugikan? Kalau Namanya sebuah benturan kan pasti akan ada yang menang dan kalah. Tengok lu kak. Ya. Tengok lu budek dong. Ujung-ujungnya menang kalah. Oh, benar. Nah, dulu janji Makasih. Oke, hanya ada di batas menang kalah aja. menang kalah. Oke. Itu adalah namanya juga bilang sama Kacung tadi kontestasi. Kontestasi. Wajar. Paling efeknya ya ke Bangli lah. Karena generasi muda tuh kenapa kalau nakon gitu ya kaunya tuh. Karena kan mungkin kaunya saya mau itu. Karena generasi muda tuh kan mungkin pola pikirnya agak masih lebih loh kak.
Kok ada kalah kayak ini itu menang ngoyo. Ya di samping itu juga warna politik itu kan kalau kita anak muda tuh melihat kayak apa ya, cara nungteng diri sendiri. Seperti Kak bilang tadi kan politik itu dinamis, sebenarnya bagus, seni kan. Secara nggak langsung kita pun menjalankan politik di rumah. Misalnya beli apa aja meme rayu mandu. Itu kan pak politik. Emang politik ngerayu? Politik dirayu ya? Kak senang rayu? Oh, enggak pernah Nah, sih. juga literal aku kata lu. Ya ada engkau dan Kan rayu tuh. Oh, politik itu sistemnya dirayu-rayu gitu ya? Oh, kirain karena mereka berprestasi loh. Nggak tahu loh. Aduh, ternyata dirayu-rayu gitu Iya, ya. kalau saya di rumah halaman saya dirayu. Kebanyakan saya dirayu, Kak. Dirayu ya. Dirayu. Iya. Wah, Makanya- tolong dicatat mukanya Bapak ya. Katanya politik itu dirayu loh. Kirain karena prestasi. Nah, setelah merayu itu kan ada prestasi. Oh, gitu ya. Iya, Prestasi bagus. Habis itu prestasi ya. Prestasi mendapatkan Oh, yang dirayu. Duk. Cut, ngomong-ngomong cut, ibu bilang tidak bahasa nyamuk bayi gede. tadi sekelas nyali jauh. Penyaring teh. Gimana sih? Ya, coba lanjut dari statement Kak yang tadi itu politik. Kak senang membahas politik, mempelajari politik karena politik itu dinamis. Dinamis dan banyak terjadi hal-hal yang konslet lah di sana. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita bahas. Banyak kejadiannya itu kan ada beberapa kejadian beberapa pejabat lah, oknum pejabat lah ya. Tua. Ya, Konoha. Di Konoha ya. Konoha yang konslet. Jadi kenapa kita sebagai rakyat nggak berani untuk membahas itu kan? Ya kan? Kita wajib mengomentari apa yang mereka kerjakan. Bila perlu, kalau bisa dikasih solusi. Kalau diterima. Yen dingah ngong. Ya. Yen dingah ngong. Dingah ayo. Soto jo. Sedih cikau ini. Ya aja ngong. Cuman dipanggil aja. Soto ngong. Baca laku deh. Seperti itu konsum politik di Bali Kak. Enggak di Bali, jangan terlalu spesifik di Bali ya. Di mana aja. Di mana? Di mana aja prosesnya seperti itu karena memang itulah dinamikanya. Dinamis dia bergerak. Jadi hari ini Jut, wakil, Kak, misalnya apa? Bupati. Besok bisa ini wakil. Oh, Kak racun di. Oh gitu, itulah ini. Berarti Kak setuju di dalam politik itu tidak ada teman, tidak ada lawan. Nah, yang paling utama dalam dunia politik, terutama di Konoha ya, Ya. terutama di Konoha ke depan lain kan nggak tahu. Lu aja. Nah, nanti udah kasih tahu lokasi Ya. Konoha. Ada aja kok nak Dekat Pekan Panjar bro. Ya, di sana tuh adalah yang utama selain kawan, kepentingan. Kepentingan karena kebanyakan sekarang kan sistemnya sebuah perubahan itu dikatakan perubahan tapi sebenarnya dasarnya adalah kepentingan. Makanya cenderung orang-orang itu mengatakan ganti, turunkan. Nggak ada orang protes, konslet pak, konsletnya ayo kita perbaiki pak, sama-sama. Bapak nginstruksi yang jalan. Dengan seperti itu kan enak kita sebagai rakyat itu Pak Niki konslet, ayo kita perbaiki sama-sama yang jalan. Bang Urin tiang sing buang sampah sembarangan tiang sing, yang penting ada instruksi oleh Pak, sediakan fasilitas. Oh, kan kalau seandainya wah sembarangan buang sampah, ganti pemimpinnya. Kan ganti, faktornya apa? Kepentingan karena kelompok itu punya pemimpin lain yang akan diposisikan di sana. Oh, berarti itu lebih ke culture-nya harus diluruskan nggak ya? Ya nggak maksud konslet itu seperti Ya. itunya ya, sudut pandang. Sudut Jangan pandang. dikit-dikit ganti, jangan dikit-dikit ganti. Ya. Siapapun pemimpinnya karena sebuah sistem kita nggak bisa ngejalanin sendiri kan. Sistem itu ada sis itu kan cewek Hitam tuh, hitam. terus hitam Cewek Islam. cewek selam kan. Oh, sistem juga. Aduh, jangan. Camaro masih nawa. Sistem tuh cewek Islam. Bangke. Siswa itu ya. Oh, siswa. Sisput. Ada siswa. Cewek putih. Cewek putih. Caca.
Iya dulu kan. Ganti sistem. Sampai sistem. Jadi sistem itu kan nggak bisa mengerjakan sendiri. Ya, jadi makanya lebih baik kita lakukan perubahan dengan cara protes kita lah dulu kita rubah. Oh, cara protes, Ya, cara kritik. cara kritik kita dulu kita rubah, langsung turunkan, ganti, demo dan lain sebagainya. Apakah itu berefek? Berefek pasti kan. Artinya akan ada pergantian pemimpin, pergantian birokrasi di bawahnya. Tapi kan dengan adanya itu, apakah permasalahannya kemarin selesai? Tidak tentu. Kan makanya lebih baik kita bernarasi itu kan konslet Pak, dengan adanya konslet kalau mereka mengerti dasar konslet itu adalah sesuatu yang tidak beres, Tidak nyambung. nah tidak nyambung, berarti kan ada yang perlu diperbaiki. Dengan diperbaiki itu semuanya akan berjalan. Tepuk tangan ya. Saya udah berpikir sistem nih sih. Sis cewek, hitam, cewek hitam. Gitu Siapa sistem. siapa sih? Plot twist ya aja dong. Itu sistemnya. Cang masih baru nama. Cari suara dong. Cuma saja langsung tuh Kak Ojo tuh memberikan umum kepada saya. Ya umumnya. Ya, karena beberapa cara tadi masuk poinnya tuh Kak Ojo bilang kalau kita protes tuh yang bijak lah, yang paham lah gitu. Kalau jauhnya tuh misalkan rumah ada satu nunggu baca aja protes kan kok aku nih tahu buat dia tuh. Tapi Kak pernah nggak memberikan statement terhadap protes apa namanya ya? Yang apa namanya komunitas yang protes di seperti statement Kak tadi. Bener maksudmu tuh bro, cuma caramu salah. Pernah nggak buat statement ini? Pernah. Karena Kak kan diidentikan selalu mengkonsletkan hulunya kita. Nah, tapi di hilernya ini kayak kita ini pernah Kak? Pernah Edukasi. pernah beberapa konten kan ngangkat dari komen mereka. Oh, oke. Dari komen mereka kita angkat, habis itu nggak usah kayak gitulah. Artinya jangan semuanya dikit-dikit turunkan, dikit-dikit kan. Nah, karena ayo perbaiki masalahnya. Yang masalah kan masalah. Ya, Betul. masalah itu kan Yang masalah kan masalah. masalah itu kan perlu solusi. Ya. Mari itu kita godok ya. Itu yang perlu kita. Simpel sebenarnya. Ya. Ada masalah, ada solusinya. Mari itu kita fokuskan di solusinya. Jangan kemana-mana lagi di bawah. Itu kan kembali faktor perubahan yang mau dicari atau faktor kepentingan. Kalau faktor kepentingan ya di luar itu ngerembet kemana-mana. Wes, yo nyaman nih ulah. Tapi dari sudut pandang Kak pribadi dalam memilih hal pemimpin itu apa yang mendasari Kak? Misalnya Kak menjadi masyarakat Indonesia memiliki hak suara yang sama. Oh ini pemimpin ini pas nih. Sama aja. Berdasarkan kepentingannya Kak lihat apa prestasinya, apa personalnya, apa. Nah, yang- siapa aja punya hak, siapa aja punya kemampuan. Yang penting dia itu punya niat untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Siapa aja, walaupun dia punya power gede, walaupun dia punya dukungan yang luar biasa, kalau dia tidak ingin berubah mau apa dan apa. Tapi pada saat kampanye kan banyak yang gitu. Ketika saya akan menjabat, saya akan gini. Kan sistem dong. Gimana saat kampanye gimana? Saya akan kasih gini, saya akan mau jadi lebih baik ini akan saya gini. Saat sudah menjabat. Saya udah menjabat nggak tahu, saya sampai sana aja mengikuti. Oh bagus, nggak kena dia. Udah mulai pintar ya. Pendo cang berjebau, casinya untuk ketiga kalinya. Pendo Ada cang sistem berjebau. yang sis. Sis cewek, kok itu gini nggak tahu. Karena semua kalau sudah disodorkan sistem. Weh, dirancangkan dirijenkan Kan kepada sistem. ada sistem yang tepat. Oh. Ya. Tapi walaupun bagaimana, masih banyak kok beberapa politisi yang memang berjuang. Ada. Ya, memang berjuang untuk, Percaya saya Kak, untuk percaya. masyarakat dan mereka memang totalitas untuk kepentingan masyarakat. Cuman kembali ke sana kadang-kadang terhalang oleh sis. Cewek selam. Pokoknya sampai awal podcast, akhir Sistem. Saya mau nama sistem, mau nama bandor nih. Onyot mereka. Tapi ada hal yang menarik Cip, dari statement dari Kak Ojot tadi itu. Kak Ojot pernah memberikan edukasi kepada pengkritik, khususnya komunitas jadinya masyarakat. Sekarang masyarakat itu juga terkadang melakukan hal-hal yang gini Kak, hal-hal yang kok konslet lah dibilang, Ya. konslet. Nah kayak yang viral sekarang, contohnya mandi lumpur.
Itu kan berarti tahap intelektualnya kan gimana menurut Kak Onyo? Kalau saya lihat sih sah-sah aja karena itu konten kreator. Berarti kan nggak jauh beda caranya dia melihat sesuatu di luar dia dengan internal personalnya dia. Dari itu kan kita kenal oleh sekelasnya gini-gini berarti ngomong gitu. Kenapa Kak gimana? Enggak, sekarang kita bahasanya supply and demand. Wes berat bro. Cang memang sistem. Jadi di supply and demand. Saya nggak docang sih ngerti. Nih, translate nih apa ada supply and demand nih? Nah sebenarnya konten seperti itu kan mereka bertumbuh karena ada yang menonton. Tahu dari Kan? Karena ada yang menggemari. Coba kalau nggak ada yang nonton, nah aja mereka bikin kayak gitu. Jadi yang membuat apa? Lingkungannya, penontonnya yang membuat mereka bertumbuh. Kalau misalnya kita salahkan personalnya ini akan tumbuh ini lagi. Salahkan ini, tumbuh ini lagi. Sekarang kita bedakan. Kalau seandainya konten kreator seperti itu tidak ditonton, berarti mereka nggak dapat gift. Kasihan dia udah mandi, masuk angin. Remade asa murah. Oh, kan? Ini kembali cara menyebut kaunya gini. Sis. Pasangnya pengisin. Oh, Ada sis. dam. Tetap di dalam. Tetap ada sistem. Apa yang dilakukan Prano? Kepentingan perutnya. Sistem itu sudah jalan. Itu tegak bahasanya cara kaunya. Cang. Saya ngerti. Supply and demand. Iya, sedok bahasa yang sih dah. Dia mata anjing Pulas. Beberes. Simpel. Oh, beres. Ada masalah. Wah, yang dia pegang. Udah beli tuh. Konslet. Oh, konslet. Tapi yang nyawanya gitu mau bikin apa damai begini. Tahu. Kalau di bumi ini damai, aku nggak dapat konten, bro. Aku nggak dapat adsense bro. Adsense ku dari kericuhan masih. Nggak ada bahasan, bro. Kontenku dari pertengkaran kalian. Ada konten nanti, Bro. Apa? Kan liu jadi. Cekleng. Kan liu jadi. Sebenarnya kalau masuk. Tahu kan liu kak. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena yang kayak gitu bagus. Ya di Bali kan banyak jenisnya. Kayak apa namanya? Mereka kan ke apa namanya? Dewan-dewan itu apa sih? Ke agamais lah. Kalau arahnya benar bagus itu. Kayak kerawan lah contohnya. Kerawan. Banyak jenisnya. Kerawan total, parsial, hybrid. Total, parsial, hybrid. Kalau yang total itu ini full Perawan. enggak full act out. Jadi diam aja. Full act out. Dari satu-satu dulu. Yang parsial kayak gimana? Parsial setengah-setengah ngomong ada. Siap. Tapi kok apa namanya benar dan gak kerawanya kita kan nggak tahu. Nah, mana Kak ngerti begitu? Oke, berarti berarti cuma gestur tubuhnya aja. Ya, Oh, kita yang tahu. parsial setengah-setengah 50-50 lah istilahnya cuma. Parsial. Yang Total full diam. Oh, enggak ada ngomong, enggak ada. Gini aja. oke. Nah, gini aja. Yang hybrid Yang hybrid setengah kraum, setengah nyelek-nyelek di sagong. hybrid kan setengah bensin, setengah listrik. Ah, setengah. Begitu ternyata itu Ya, tahu. bedakan itu. Bedakan. asalnya ibu aku nawa itu cuma tertegas. Ya, disampaikan kau ingat orang politik bisa mengenal seperti itu. Nanti menjelaskan kepada halayak umum. Ini berurusan oleh perahu itu. Berarti kan pelaporan jelas. Kemarin Siro kerauhan ini kan gitu. Ya. Jenis kerauhannya apa? Apa? Sekarang kan masih Taro ini dedon kan masih begitu kan. Ya. Sekarang harus lebih jelas itu. Spesifikasinya. Oh, hybrid ini hybrid. Dekat di kerau langsung lagi politik. Dong arahin. Relate tuh cuy. Oh. Nah, kadang-kadang di prepare SMA bisa kerawang langsung. Oh gitu. Kerau tuh berarti kedatangan loh. Didatangi. Ya, dan Rauh pada dasar. Kerau. didatangi, kemudian kita breakdown lagi. Oh. Yang mendatangi ini adalah sekarang aja Macam mana? Oh, Paduh bro. Aduh cari belas gitu. Aduh, lupa kacang aja. Nah, iya lah channel Lensan paling gede ya. Risiko iya paling gede.
Oh, Kan saya setuju aja. Setuju. Dan lagi jangan cecek. Benar lagi Yong dong. Relate tuh antara politik dan kerauhan tuh kan banyak juga Bin. fenomena di masyarakat di depan mata kita tuh banyak hal kayak gitu yang di awal udah dibilang sama kita kalau gagal di politik penting bentar-bentar di Bangli. Kalau di Bangli itu kan oke, ada juga yang mengarah ke hal yang spiritual yang mungkin jadi dirinya bukan di politik, jadi dirinya di spiritual. Kan mengajarkan bahwa politik itu juga bisa mendekatkan diri kita. Iya. Ya, mungkin. Iya, karena kan mereka harus pas nikah gitu, boy. Tuh, karena Banyak nyelah ngibor deh Neo. Banyak introspeksi dirinya. di Bali itu Jadi karena kalau ingin Anda mendekatkan diri sama Tuhan, terjunlah ke sayang. Poliklinik. Kacot ngomongnya. Waduh, sih. Ini kan bagus tuh Kak. Semakin kita dekat dengan gagasannya Widi, kan semakin bagus. Semakin Ya. dicerahkan dengan fenomena hidup pikuk dunia kayak sekarang. Ya omongan kacau itu kan berarti mendekatkan politik dengan agama berarti. Bukan. Iya kan? Itu perspektif kacau. Benar. Tadi kan ngomongnya kacau gimana? Kalau kita terjun di politik, semakin menyadari bisa atau nah ketika aku kalah, mungkin aku akan mati sendiri. Oh gitu. Bukan pantas kok. orang-orang Di politik campaign. ada yang korupsi karena dekat. Iya, betul. Sekali. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Selamat. Tidurnya Sorry pusing jangan Nabi ini kalau edit. Wow, kayak itu Indonesia konten. Wow. apa beda kali? Apa beda? Enggak kan tadi itu emang mau ingin melihat Kak kebetulan juga di dunia terjadi digital. Kak ternyata tidak menyalahkan dari segi kita bahwa karena ada yang mendorong juga bagaimana lumpur. Ya kan? Ya, karena ada yang nonton sebelah di mana lagi? Supply demand. Nah, aduh gimana caranya? Bukannya itu pembodohan? Bukannya eksploitasi orang seharusnya yang Imam lumpur itu kan udah tidak produktif seharusnya beliau itu. Nah, kalau tergantung setiap orang menilai sebenarnya. Kalau Kak malah melihat orang lain kok nggak nemu cara itu, dia kok nemu. Berarti kan kreatif. Berarti kan kreatif bro. Ya kan? Cuman sekarang kalau kelewatan sampai jam 12 kan seperti tadi asam urat nah itu kan, tapi kalau sudut pandang idenya kenapa Anda tidak mandi lumpur aja mungkin lebih viral daripada ini. Tuh loh, dia kreatif loh itu. Kalau saya ngambil hal tindakan kayak itu bukannya asal aja kepentingan channel bukan ada edukatifnya informatif seperti apa. Jangan dulu, Ya, memang jangan dia- dulu berbahas isen bumi apa dosa sasarnya bukan Ya. kayak gitu. Tapi output dari kontennya itu apa? Kan ada bulian, Ya, cacian memang. di sana. Memang AdSense tujuannya dia AdSense. Mana kalian kan? Perutnya. Perut kan udah dibilang sama dia. Ayo Gip sekali lagi, ayo. Ayo sekali lagi, ayo. Ayo sekali lagi. Saya siram ini, siram. Kameranya saya siram. Besok mau balik cut. Tolong siram pakai bensin. Habis itu nyalakan api. Sebenarnya Nyanyi ya Segyo. Kalau top up kan? sebenarnya sistem ini yang Jangan. sebenarnya sistem dia. Tersinggung itu ada komunitasnya itu. Oh, ada komunikasi. Jangan. Ntar ada yang tersinggung orang. Setiap konten itu ada pro kontranya. Pasti ada yang mendukung mereka. Kasihan loh mereka. Untung mereka mengambil tindakan seperti itu daripada mereka menipu, mencuri. Lagi Ya kan? cakap? Oh, cenah. Arah hijau kan cang bisa nih bro. Baik bisa, jahat bisa, cang pokoknya. Sistem, yang penting ada sistem. Sistem ini udah ada lagi. Ya saya ada sistem mah. Di dunia itu sih ada terus itu. Ah benar sih. Sistem itu adalah sis. Cewek, Tam, selam. Islam, Gantinya cewek itu. Baju, deh. baju ini kan liu. Lipstick. Kutelnya selam. Jadi Kak tuh oke, Kak setuju dengan hal-hal yang artinya apa yang jelas tidak merugikan orang lain, Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan kreatornya. kreatornya. Ya. Dan orang dia juga nyaman-nyaman aja melakukan hal seperti itu ya kan. Ya, gitu. selamat.
Ini kembali ke jam 12 kan tadi Samurat. Samurat, bro. Ci pikir yang bangun pedang Ci pada lumpur. Otomatis kan jalan langsung ada yang aku sini dingin awak ada sakit gitu. Aku kan berpikir kamu yang secara kesehatan lah saya tuh. Ya. Jagur Ci jak dua nih. Saya depannya nih. Ya dan yang saya setujui kenapa saya keras Kak. Adik saya bujuk keras besok kan. Yang saya setujui ada Urusan koneksi setuju. Jadi setuju. Ada beberapa yang yang membuat saya setuju apa namanya ingin memulih hal nenek hal seperti ini. Ada statement orang besar kayak Deddy Corbuzier kan pernah dia pernah ngeluarin Di jauh mana? Ini dikliki. di Batu Kaca Batu Kaca. Pernah dia ngeluarin statement stop making stupid people famous. Buka Google apa artinya bro? besok. Artinya adalah bahasa Cakep pen nih. artinya berhenti membuat sesuatu hal yang bodoh itu menjadi viral dan terkenal karena itu kan tidak ada outputnya yang bermanfaat. Itu yang mendorong saya Kak. Ternyata benar ya. Ternyata saya setuju dengan statementnya Deddy Corbuzier. Bagus. Secara survei masyarakat kita kan IQ-nya memang termasuk saya mungkin secara survei antara perbandingan dengan negara lain di Indonesia itu masih IQ masyarakat paling gampang disajikan dengan hal kayak gitu. Ya. Ketika Onyot sebagai public figures dia ingin memperbaiki hal kayak gitu, itu kan nanti berpengaruh cara sudut pandang, cara mengkritisi, cara berkomunikasi kan relate tuh kan. Kan kalau seandainya mereka tidak di platform itu, kalian lebih nggak tega lagi, bro. Coba di lampu merah ada orang mandi lumpur. Saya di rumah, bro. Di rumah. Dia Tidak mengganggu, ya kan? Tidak mengganggu kepentingan umum. Ya kan? Coba. Pada lumpur, ya tangki ngayuk kamu. Iya. Ngayo bola. Kan? Daripada lampu merah tiba-tiba ada tengah jalan orang mandi lumpur. Lihat bengai macat. Lagi sekali. Lagi sekali. Kenapa? Mau ditempleng. Ada. Ya. Di lampu merah pun sekarang sudah ditertibkan. Cidu, kok kayak cabut kalau beli Kak Onyot. Cici Mario ngomong bangla lucu. Hilang. Asal jangan jambak kedeng gini. Oke. Jadi untuk teman-teman itu untuk kalian yang saya maksud itu tetap lanjutkan karya kalian. Asalkan tidak merugikan kreatornya dan juga orang lain. Nah, kalau orangnya ikhlas nge-give ya kan duitnya dia, bro. Ya. Mungkin di sana dia bisa berdonasi kau. Ya, daripada dipakai untuk kan. Lebih baik dibawa ke sana. Katanya politik dekat sama Tuhan. Ayo nawan, hidup dulu. Awalmu calon. Nama lengkap ini gitu. Singa apa? Singa paling gede ya? Masa singa paling gede? Gajah paling gede. Ceng. Ini ngerti. Lu paling gede. Itu paling gede singa. Kawinan Indonesia burung garuda. Ya, negara kita. Di sini kau nyala. Di sini kau nyala. Jangan pokoknya nanti bikin konten di lampu merah kamu ngambil. Ya cukup pedagang kerupuk aja, pedagang tisu. Benar ya. Ya kan, ini kan ada usahanya, ada effortnya tetap tidak Ya merugikan. kalau seandainya ada yang begitu kita yang susah, bro. Ya kan Tidak kalau ada konten. ya kan mereka ada lampu merah, pura-pura tak sepang. Mereka tidak ada. Kita lewat. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Gejolak dalam jiwa. Mereka tidak ada. Saya jadi kan spion. Kita yang susah kan. Kalau gift itu kan tidak tahu kan. Coba yang situ ya. Iya. Apa masuk ke gitunya, kaldonya kita nggak tahu itu ya. Biarkan. Berkembang yang ya.
cukup kita menunggu nanti komentar Kak Onyot di channel YouTube-nya Kak Onyot. Apa yang akan dibahas? Makanya kan Kacuk udah mulai setuju besok dia mandi lungkar. Makanya Skip lagi. ayo. Ya, saya akan lompat ya. 5 detik lagi saya lompat. Cut, Satu. di tempat itu kan ada tukang kelam nih. Ada. Coba apa ya kan? Paling garis kuning. Kayak beli kaso aja. Saya ajak pas kayak belok. Pecah. Saus keras macam tangkap kita pernah. Saya tayang nggak? Saya tayang yang minta keras. Mungkin cik keras. Kalau teman-teman yang udah kenal Kak Ojo tuh, Muni ini nawang bungkul, Muni ini nyakit tuh. Ada nasi leman tapi kalau Munyi nih selat dah syukuran mendingan. saya pertanyaan saya ya, Bapak punya nyali Kak? Nyali satu aja. Enggak ada enggak. Ngapain ngomongin nyali? Nggak ada punya nyali saya. Nyali itu Nanti. organ tubuh bagian apa itu? Om Bedu. Om Bedu. Karena beberapa tuh Kak Ojo tuh sangat menginspirasi saya sebenarnya. Dari segi Untuk mandi lumpur. Kelibak-kelibak lah pada koncannya. inspirasi dari segi apa, Cuk? Dari kata-kata nih, dari beberapa statement itu atau setuju dengan pemikiran Kak Ojo. Itu Dari sudut pandang. Berarti setuju ya? Yang presiden. Bedek. Oh iya. Ada beberapa. Oh, baru mau tak luruskan loh. Oh iya. Benar ya. Kalau gininya saya setuju sekalian setelah komedi. Tahunnya kan gini ngaji. Gua setuju ya kawannya. Mengingat sudah sebenarnya setuju loh, Bang. Kawannya pada di pionir. Karena dari Belum tentu. Kok belum tentu. Kan kita cuma bisa ngomong belum tentu gitu. Biar kembali seperti di awal ya. Walaupun begitu kita tetap percaya bahwa di atas sana banyak orang-orang baik. Baik, saya percaya, saya setuju. Ya kan? Itu ya. Buat belum wallet. Gulam lagi gulam. Ya. Tapi sepanjang perjalanan Kak Ojo berkarir, ada nggak pengalaman yang paling mengecewakan, menyedihkan, menakutkan selama berkarir di dunia digital? Ada nggak? Dengan tim ataupun Dengan tim sampai Kak sebesar sekarang. Dan janganlah kita berbicara tentang intimidasi dulu, jangan. Tentang di internal timnya Kak Ojo. kesenangan, ada nggak kepuasan? Apa hal pengalaman yang paling Kak ingat sampai sekarang? Pengalaman apa nih Madong? Pertanyaannya yang senang apa yang sedih? Bisa yang senang, yang sedih, yang mengecewakan. Sampai di gede sekarang kan pasti ada gini. Ada namanya proses. Bro. Ses. Bro, itu setuju. Ses. Akses. Akses. Setuju dengan akses. Ya, Semua akses setuju. semua akses setuju ya. Nah, dari proses konten sebenarnya Sediklah gede. sebenarnya banyak. Kalau misalnya senangnya kan nggak nyangka lah bisa orang Bali dikasih kesempatan di sebuah panggung yang segede itu di nasional kan, beberapa TV dan lain sebagainya, punya kesempatan merosting menteri itu Ya, sangat ya. sangat nggak mungkin kayaknya kalau dulu pikir kan orang Ari Kakul udah bikin konten, Kak belum konten. Ari Kakul udah greget, Kita udah malu nama ada kalau. ya ngefans Kak sama dia. Kel. Event salah satu fan Ya. cool. Kul, adiknya dia kamu unboxing. Ada. Jangan bahas sih, kan tidak rame di pusat. Oh. Wah, pas unboxing mantap. Kasih cang bahas di podcast. Unboxing. Biografi kakon, lu kan kakon bisa ketemu jak anjir pasti kayak gitu. Ya, ya. Mumpung kacau cara ini ngomong. Ya, tapi kan dia paling ngasih kan. Iya. Wortang di Palu lo paling hal yang paling mengasihkan. Enggak dapat ini. Terus tadi itu. Ya itu udah senangnya kan di situ. Kalau masalah apa namanya ngebangun sebuah channel, ternyata kendalanya banyak di sama kayak orang jualan di pasar. Pertamanya cuma jualan serai aja, besoknya ada yang minta.
lemo dan lain sebagainya. Orang mulai minta desain, minta apa. Nah, dalam proses itu ternyata kita juga harus membentengi diri buat menurunkan idealis dalam pekerjaan. Yang penting bisa memenuhi semua kebutuhan klien. klien. Itu sih yang paling berat. Kalau masalah secara personal, serangan, ancaman dan lain sebagainya, tahu sendiri lah. Kayaknya enggak kan, Kak, fine aja kan ya. Astungkara sehat, semuanya berjalan lancar. Dan apapun itu kan kita pakai pelajaran. Ya, Astungkara kontrak masih banyak. Astungkara. Nyangka sih Kak sampai ada di titik itu Kak dari Enggak. nggak boleh nyangka. Kalau nyangka dari dulu udah ambil ini. Kan ada tuh kalau yang begini Dari dulu. ya ada Lumayan. kan ada orang tuh motivasi itu harus nyangka aja gua di sini ada motivasi walaupun dia pernah jatuh win jatuh kan ada gitu. Struggle Kak berarti maju terus. Nah, sebenarnya kalau kita yang bikin struggle itu kalau nggak ada bahan. Sementara bahan selalu ada. Banyak. Doa saya terpenuhi. Bahan selalu ada, bro. Ya, Ya kan, makanya kalau orang-orang yang pengen kaunya ngomong lagi, buatlah kehidupan ini jadi lebih baik. Ada yang konslet lagi, nggak akan ada kaunya ngomong. Ya Naruto kan dia kan gak enak kan? Sampai dia dengan jadi UKG kan pakai masalah kan dia di Konoha kan. Busan aku senang mangkono. Nah, jadi Naruto bisa kawan. Oh, Naruto bisa beli Konoha? Sing, kerenang ya. Cuma beli kangkung Beli bubah saya minta semua. Berarti Kak Onyot sendiri pun mengalami loh bro untuk ternyata saya terlalu idealis di awal-awal gitu juga ya. Setelah berjalan ternyata harus diturunkan untuk memenuhi kebutuhan klien, pasar. Bayan iya. Jadi beberapa hal intinya gini. Kalau masalah idealis adalah tuntutan yang kita utarakan sesuai dengan apa yang diomongkan. Kalau masalah menurunkan idealis, bagaimana cara kita menyampaikan? Tuntutannya tetap, cuman kan mungkin cara penyampaiannya akan lebih ada beberapa level cara penyampaian untuk sebuah joke komedi itu yang dipakai. Jadi ada memang ada yang sarkas, ada yang satir. Iya. Kalau memang itu tidak ada benturan dengan apapun, ya udah sarkas. Tapi kalau memang ada benturannya, ya kita satir. Apa yang mau kita ucapkan tetap kita ucapkan. Cara. Cuma pengemasannya lebih diperhatikan. Iya. Kan karena kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita omongkan ini menyangkut A, B, C, dan D. Berarti Kak ada tim untuk filter itu? Sementara ini ada. Tapi ACC terakhir betul. Enggak ya. Kalau banyak dipublish. Publish kalau enggak ya enggak lah. Berarti Kak juga memiliki cewek hitam celam. Hitam. Sampai sebesar sekarang. Dulu juga saya mau takdir mastermind-nya tahun sendiri. Tetap Kak. Nah, cucang boba sih mau bunyi sebenarnya tuh. Jegal lecang bo, arah lecang ke tepi jurang bo. Aman. Iya aman. Aman Pak ya. Aman Pak ya nyar nih Pak. Kata-kata terakhir dari kalian pesan untuk teman-teman yang memulai berkonten di Bali sebenarnya. Tadi mau terakhir makan konten nih. Nah, ya Ayo makan. Tanda-tanda sembang makan ya. Mau terakhir saya Ngerti nanti gianyar kan apa emang muleh tanya Oh, medang. iya. Sing lu di ngoyong tanya medang. Oh itu nyata ya? Nyata. tanggal Hati-hati loh. Gak kena ibu boleh gianyar. Oh. Khususnya siapa Kak, tadi? Kak punya teman Gianyar Bares kok dia dari awal ditawarin makan. saya Bares. Iya. Kok bisa mengklaim begitu orang Gianyar? Statement terakhir Anda bahaya ini. Masyarakat Gianyar diklaim loh sama mereka berdua loh. Di sini nah gitu. Gak, wah gitu biasa. No. Memang mulai ngopi aja lu medar ya lu memang mulai rago, aku ngulang diri rago.
Di Gianyar. Oh, di Gianyar. Oh iya, berarti nggak semua masyarakat. Nggak semua. Nggak. Nggak tahu saya di luar sana. Iya, kayak iya. gimana. Saya bantu kok, tenang aja. Saya kedo di sini. Saya biasanya kedo kok. Kedo. Si Dori tanya beli. Karena yang pertama begini kan si Dori tanya beli. Jujur sekali ya. Dia cici main sih. Sing macam Kayak bencangnya ada kopi, saya mau canggung bensin teh yangan pernah. kok nanti Pak kaunya tahu ada nasi ini. Pasti orang aja Gianyar. Dia nasi. Aku minta satu kata dari kalian. Nah, kalimat lah dari Sebelum closing statement, langsung kita minta kaunya untuk stand up sedikit. Apa? Nih, nggak tambahan ya? Tidak, stand up tuh nggak bisa ditembak gitu. Dikira apa? Sorry. benar. Cang saya kerjayok di pengalaman kaunya. Jangan kali. Oh. Tidak lama kaunya. Wah, lu kacut ini. Wah, lucu nanti. Ada nasi. Weh, kengking maksudnya. Nah, tapi itu juga teman-teman pelajaran untuk orang-orang yang mendengarkan komedi. Kita komedi itu tidak mudah ya. Tidak Benar, mudah Bang. untuk menciptakan Kalau itu jokes bisa punchline itu tidak mudah. Saya percaya tuh Kak, saya percaya tuh. Bikin komedinya mudah. Komedi yang aman ya. Makanya perlu waktu mikir. Kalau sekarang langsung ini resiko bertiga ke sana. Saya percaya. Mau begitu? Mau Kak sekarang ke sini yang bertiga ke sana? Enggak. Ada closing statement sana pesan buat teman-teman yang mau memulai karir di dunia seperti ini lah. Ya. Sekarang banyak ya teman-teman, kayaknya Bali emang banyak sekali kreator-kreator. Udah mulai Banyak sekali, dan sebenarnya kadang-kadang kita hanya belum terkoneksi satu sama lain. Di kan makanya buat kreator-kreator cewek cantik tolong kontak Kak ya, tolong. Karena kita butuh koneksi loh. Definisikan khusus cewek cantik dan Datanglah sekali ke diskonya, diskusi Kak Onyot. Ya tolong ya, karena kita butuh komunikasi. Komunikasi. Untuk membangun masyarakat ini bisa membuat konten-konten yang bagus. Komunitas digital kita di Bali biar kuat. Ya. bangunnya tuh kuat. Bangunnya tuh Tetap kuat bangunnya. Itu kencang nanti. kencang. Ya. Ya. Pesan-pesan buat teman-teman. Itu ya yang tadi, tetap konsisten aja dengan apa yang kalian kerjakan, sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Konsisten dengan itu, walaupun sekarang banyak ngikutin tren, oke, tapi kembali dengan ciri khas kalian masing-masing itu. Balik karakternya. Ya sama kayak di sini, kalau memang nyerang, kenapa dia nggak nyerang? Seharusnya dia nyerang. Ya. Oh ya kan? Ya. Namanya mungkin ingin menyanyi salah satu podcast yang nyerang-nyerang juga kan, nggak tahu saya. Enggak, tadi kan udah dikasih obrolannya bebas, Kak. Gitu. Jadi nggak ada tema KN ini. Dua kan Kak Onyot. Yang apa yang ngobrol bersantai. Kak mengarahkan banyak kemu, betul kemu. Santai. Ini tak lingsir yang ini. Nak muda yang pada tidak tua, itu cara nak cenik muda jodoh. Cara aku harus gitu. Aku harus sabar menghadapi. Hidup itu harus sabar, apalagi mau masuk dunia politik harus dekat dengan agama. Ya. Karena ada Sistem. Kan tulisan kau ya. Onyot sistem. Sekali lagi singkat sistem. Cewek, hitam. Anunya cewek hitam. Intinya, closing intinya apapun yang kita obrolin hari ini hanya sebatas Konten yang yang percaya di dunia politik dan pemerintahan banyak orang-orang yang sangat berusaha untuk membangun dimanapun wilayah mereka. Ya. pasti ada keinginan untuk membangun lebih baik, Ya, menjadi kan? lebih baik. Tujuan kita ngomong kayak gitu agar siapapun yang pengen nyalon silahkan cari panggung di sini. Jangan pon sendiri Twitch ya. Apa tanya tanya kursus nih benar-benar tuh. Ya intinya apapun yang kita obrolin di sini hanyalah jokes semua. Jokes ya. Yang bagus-bagus silakan diambil, yang jelek-jelek silakan dibuang. Tapi kebanyakan ya. Asal gedang. Tuh lihat jenangnya nih.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di Jejak Pendapat. Terima kasih Sekali lagi buat Kak Onyot, mohon maaf jika jokes ataupun statement saya pribadi ada yang menyinggung Kak Onyot. Ya banyak. Enggak percaya. Ya. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Kak. Terima kasih juga. Tetap minta support, minta masukan untuk channel kami Jejak Pendapat. Siap. Kami sangat terbuka untuk hal itu Ya. agar bisa bertumbuh kembang lebih baik ke depannya dan menginspirasi banyak orang. Oke. Dan juga dari tim Kaunya terima Tim kasih Kak Onyot mampir. sudah mampir dan meluangkan waktu. Tetap jaga kesehatan Kak. Siap. Tetap Thank you, produktif, thank you. semoga rezekinya semakin dilancarkan Harus dong Kara. dan tetap bisa menginspirasi banyak orang. Benar. Dong Kara. Oke. Jadi udah lagi Cut, Ya. apa lagi? Saya Liong, Saya Kacut. Kaunya. Saya Kak Onyot. Sampai ketemu di episode